Shalom. Wow, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan saya bisa melayani malam hari ini. Malam hari ini saya juga didampingi hospitality saya, Pastor Yoel Sianto. Ya, terima kasih Pastor Yoel Sianto. Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi. Baik Bapak Ibu, jika tema besar kita bulan Oktober ini bisa dan sanggup berjalan di atas kemustahilan. Tetapi ada subtema minggu ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Bapak Ibu yang percaya di dalam Tuhan. Coba kita pegang dada kita. Ya, katakan dengan iman dan percayamu, tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Afat yang percaya kepada Tuhan. Sebutkan nama Ibu, Bapak Ibu masing-masing. Katakan dengan iman percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Afat yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan itu firman yang hidup dan berkuasa. Tinggal kita mau percaya enggak kepada janji Tuhan. Siapa orang percaya? Orang percaya adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Orang percaya adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan ini tinggal di dalam orang tersebut. Ada suatu kisah di Perjanjian Lama ketika Daniel diperhadapkan dengan bahaya yang mengancam jiwanya. Diperhadapkan dengan satu perintah Raja Darius. Itu suatu larangan untuk dia tidak boleh beribadah. Tetapi apa yang dilakukan Daniel ketika dia mendengar perintah tersebut? Dilakukan Daniel apa? Dia naik ke atas tingkap-tingkap rumahnya yang terbuka mengarah ke Yerusalem. Apa yang dilakukan Daniel? Dia berlutut, berdoa sambil memuji Tuhan Allahnya. Amin. Setiap kita juga ketika kita mengalami masalah, apakah engkau datang kepada Tuhan? Atau engkau mencari pertolongan kepada manusia? Atau engkau mencari kekuatan? Mungkin ke paranormal, atau ke para dukun, untuk kekayaan, untuk kedudukan, untuk kejabatan. Tetapi kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati kita dengan cuma-cuma. Ketika engkau mengandalkan kekuatan kegelapan, itu tidak ada yang, maksudnya apa? Free. Pasti ada harga yang harus dibayar. Ada tumbal yang harus dibayar. Tetapi kita datang kepada Tuhan yang pencipta langit dan bumi ini. Saya percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Daniel tahu ketika dia menghadapi masalah yang dihadapinya. Dia datang, dia berlutut, dia berdoa, dia menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bersama Yesus kita pasti bisa. Seperti tadi katakan, ini Yestoya tulisan kita, gereja kita. Yesus tolong saya. Yesus tolong semua jemaat Betani Yestoya. Amin. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena kita apa? Punya Tuhan yang berkuasa atas kita semua. Sebab firman-Nya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan itu baik bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu, setiap kita ada seorang yang percaya. Dan yang kedua, siapa yang kita percaya? Siapa yang kita percaya? Inilah sangat penting. Siapa yang kita percaya dalam diri kita, dalam hati kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, badai, keuangan, kesehatan yang tidak sembuh-sembuh, kau percaya kepada siapa? Kau percaya kepada prediksi dokter? Kau percaya kepada prediksi dunia ini? Atau kau percaya kepada Tuhan? Kau datang kepada Tuhan? Kau mengandalkan Tuhan? Malam hari ini, yang pertama ingin saya bagikan, kita harus percaya kepada Yesus, Sang Juru Selamatmu. Amin. Kau percaya kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamatmu? Amin. Kalau enggak amin saya pulang nih, percuma khotbah ini. Karena tidak ada yang percaya kepada Yesus. Saya percaya setiap orang-orang yang di dalam Tuhan adalah orang-orang dengan lidah mengaku, dengan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kita. Ada amin.
Sebab dia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sini, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan untuk saudara, juga untuk saya. Di dalam karya keselamatan ada 3 oknum yang bekerja. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 3 hakikat tetapi 1 pribadi. 3 pribadi, 1 hakikat, yaitu hakikatnya Roh. Tetapi pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa merencanakan, Anak menggenapi, Roh Kudus melaksanakannya. Maka dikatakan di sini, karena begitu besar kasih Allah. Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi semua orang di muka bumi ini. Dia katakan apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini saya katakan berkat secara umum yang Bapa berikan untuk semua orang. Yesus mati bukan hanya untuk golongan tertentu. Bukan hanya untuk agama tertentu, tetapi Yesus mati untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Inilah berkat secara umum. Berkat secara umum apa yang dapat dinikmati juga semua orang manusia. Matahari, kita bisa menikmati panas teriknya matahari. Hujan, kita bisa menikmati, setiap orang muka bumi ini dapat menikmati rintik-rintiknya hujan. Bulan, setiap orang dapat menikmati terangnya cahaya bulan di malam hari ini. Itulah berkat secara umum. Saya katakan semua orang bisa menikmati. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan apa? Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Inilah adalah berkat secara khusus. Berkat secara khusus. Engkau yang percaya di dalam Tuhan. Engkau yang dengan hati percaya, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dikatakan apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah jaminan keselamatan untuk setiap kita yang percaya di dalam Tuhan. Masih ragu? Kau kan Tuhanmu, keselamatanmu? Maka yang di tempat ini ada ibadah lansia, seorang bapak-bapak tanya kepada saya, Pak Afat, ketika nanti saya meninggal, apakah saya masuk surga? Saya berbalik tanya kepada opa tersebut. Opa percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, saya percaya. Saya katakan, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku opa, percayalah ada rumah Bapa yang Tuhan sediakan. Jangan ragukan keselamatanmu di dalam Tuhan. Ketika engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan Rajamu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata Paulus, hiduplah dalam kebenaran, sehingga kebenaran itu yang akan memerdekakanmu. Engkau tidak hidup di dalam dosa. Ketika engkau jatuh di dalam dosa, maka engkau harus berbalik kepada Tuhan. Bertobat ini begini Bapak Ibu. Ketika itu menuju kebinasaan, menuju satu kematian. Ketika ada panggilan Tuhan, Fat itu dosa, itu salah. Kau harus cepat berbalik. Ya kita berbalik kepada jalannya Tuhan. Karena suatu kebenaran itu. Sehingga itu kebenaran itulah akan memerdekakanmu. Metanoia, hidup dulu yang kehidupan lama, tetapi menjadi berubah, menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini satu kesempatan. Mungkin kau juga yang belum menerima Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Pergunakanlah kesempatan itu. Karena dalam kehidupan kita manusia ada 3 hal yang tidak akan mungkin kembali. Yang pertama adalah waktu. Waktu yang Tuhan berikan untuk setiap kita itu tidak akan mungkin kita putar kembali. Kalau arloji ya bisa kita putar. Ya 1, 2, 3. Tetapi waktu akan berjalan. Detik demi detik, jam demi jam, bulan demi bulan, tahun akan berjalan. Begitu terusnya.
Maka pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan. Ketika saya masih sama papa dulu, papa sebelum dipanggil Tuhan, papa saya awalnya bukan percaya Yesus Bapak Ibu. Dia masih saudara kita. Sewaktu papa masih hidup, sering kali saya setiap malam minggu, saya di Jakarta dulu, kita ada satu jalan nama Kerendang, di situ ada bubur kodok. Saya sering belikan papa juga namanya bubur kodok. Ini karena bubur kodok ini asli dari Kalimantan, karena di jalan Kerendang itu di Jakarta Barat banyak sekali jualan makanan-makanan khas Kalimantan. Nah setiap malam minggu saya sering belikan papa saya bubur kodok. Terus saya sajikan untuk papa sampaikan kepada saya, Fat, kamu bisa sekarang menyiapkan papa makanan. Papa masih bisa menikmati makanan ini, bubur ini, manis, asinnya rasa makanan ini. Tetapi kalau papa meninggal nanti, kamu taruh banyak makanan di altar papa, percuma, papa tidak bisa menikmati itu semua. Papa saya katakan demikian, saat itu saya tersentuh, ya puji Tuhan sebelum dipanggil Tuhan, papa saya masih mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang kedua yang tidak akan mungkin kembali dalam kehidupan kita manusia apa? Perkataan. Ketika kita berkata, kita berucap, mungkin kata-kata kita menyakiti hati orang. Kata-kata kita kasar terhadap orang tersebut. Mungkin kita berkata, saya sorry ya, maaf saya salah apa yang saya katakan. Tetapi apa yang kita ucapkan menyakiti hati orang itu tidak mudah kita tarik kembali. Seperti kertas, seperti kertas ini saya tusukkan saya tusuk begini. Mungkin saya rapikan, tetapi masih ada bekasnya. Maka untuk setiap kita, firman Tuhan katakan, perkatakanlah kata-kata apa? Yang membangun, kata-kata yang menjadi berkat. Dari mulut kita bisa memuji Tuhan. Dari mulut kita mengagungkan Tuhan. Dari mulut kita bisa memberkati setiap orang. Jangan dari satu mulut juga kita mengutuk manusia yang diciptakan Tuhan. Biar perkataan kita apa? Perkataan jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Terakhir mama saya pesan, papa mama saya dipanggil Tuhan. Mama saya juga katakan, Fat, kamu harus hidup rukun sama kokomu, sama Cece. Karena saya anak paling terakhir, saya bersyukur semua karena perkenanan Tuhan, saya bisa melayani, menjadi hamba Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Ada Koko, Cece, Koko, saya anak terakhir. Mama katakan, kamu harus hidup rukun sama mereka. Di mana ada kerukunan, di situ ada berkat Tuhan yang tercurah untuk setiap kita. Keluarga-keluarga ada yang rukun. Di situ berkat Tuhan yang tercurah. Kalau setiap hari keluarga yang berantem, ribut terus, Tuhan mau mengirimkan berkat, enggak jadi ya berkatnya kirim ke rumah Pak Hafat aja. Kirim ke rumah Pak Hafat, saya nikmati. Haleluya, puji Tuhan. Makanya jadi keluarga yang rukun. Amin. Jadi jemaat yang rukun. Saya percaya ada berkat Tuhan yang tercurah. Dan yang ketiga tidak akan mungkin kembali dalam kehidupan kita manusia apa? Kesempatan. Begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan ketika kau memilih malam hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Peganglah teguh itu. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai seumur hidupmu. Jangan tukar Yesusmu. Mungkin terhadap dunia tawarkan harta, kekayaan, kedudukan, jabatan. Itu semua bisa kita nikmati dalam dunia ini. Tetapi tidak bisa kita bawa ke dalam liang kubur. Pergunakanlah kesempatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan. Sesungguhnya kita tidak layak. Tetapi karena kasih karunia kita dilayakkan. Karena penebusan darah yang kudus itu yang tercurah untuk menebus setiap dosa umat manusia. Yesus mengasihi setiap kita. Dan yang kedua, siapa yang kita percaya? Yang kedua ini berbicara apa? Kita percaya Yesus penolong yang setia. Amin. Bapak Ibu percaya Yesus penolong yang setia? Bapak Ibu mungkin gak kelihatan, mungkin gak pernah bertemu dengan Yesus secara kasat mata.
Buktinya Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini, bisa beribadah. Saya percaya itu semua juga ada penyertaan, perlindungan Tuhan. Bapak Ibu bisa ngisi bensin aja itu loh. Itu semua berkat Tuhan. Saya katakan, Tuhan dapat menolong engkau. Dapat Tuhan Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dia Allah Jehovah Rapha, Allah yang menyembuhkan di setiap kita. Dan Bapak Ibu percayalah, Yesus penolong yang setia. Ulangan 31 ayat 8 dikatakan sini. Mengatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mungkin saat ini engkau takut, masalahmu besar Tuhan. Tagihanku besar Tuhan. Musuhku besar Tuhan. Seperti engkau melihat Goliat dengan seorang yang Daud. Mungkin malam hari ini engkau mengalami masalah yang besar. Tapi percayalah, kau punya Tuhan yang lebih besar di atas masalahmu. Ketika engkau melihat masalahmu yang besar itu, maka Tuhanmu jadi kecil. Tetapi ketika engkau melihat Tuhanmu lebih besar di atas segalanya, maka engkau mempunyai kekuatan di dalam Tuhan. Sebab Yesuslah yang terbesar di atas semuanya. Mungkin pujian-pujian dikatakan, Allahku besar, Allahku berkuasa. Itu bukan hanya di live service kita Bapak Ibu. Tetapi dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menolongku. Dulu aku sakit, disembuhkan. Sekarang aku juga bisa menghadapi setiap masalah dan problema dalam hidupku. Sebab apa? Ada Tuhan, Yesus, Dia penolong setia setiap kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian Bapak Ibu. Yesus menyediakan waktu 24 jam untuk setiap kita. Saya punya anak yang paling kecil namanya Jonathan Emmanuel. Sekarang sudah 19 bulan Bapak Ibu. Waktu dia masih belajar berjalan, saya tuntun dia, saya jaga dia, saya pegang dia, saya latih dia untuk berjalan. Saya tuntun, kadang-kadang saya pakai galon Bapak Ibu, aqua galon yang kosong. Gio, pegang ini. Kalau dulu saya pakai bangku. Saya kan ada bangku kotak. Pegang ini nanti papi di belakang. Papi jaga gini. Kan. Saya tuntun dia. Gio pakai galon waktu kemarin pas di rumah. Sini saya suruh pakai galon, saya jaga di belakang. Saya tuntun dia. Tapi ketika dia pandai sudah bisa berjalan, dia berlari, saya gandeng dia tidak mau. Karena mungkin dia mampu, dia bisa. Mungkin juga untuk setiap kita. Mungkin Tuhan ingin menggandeng kita. Tapi kadang-kadang kita melepaskan tangan Tuhan. Kadang-kadang saya kuat Tuhan, saya bisa Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebenarnya kita lemah Bapak Ibu. Kita lemah. Maka firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya di dalam Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan melakukannya atasmu. Kau tidak mampu Bapak Ibu. Kita tidak bisa. Sebab kita manusia yang terbatas. Kita manusia yang lemah. Tetapi kita punya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia penolong yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin Bapak Ibu. Maka ada satu lagu dikatakan, saya senang sekali lagu ini Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Ya, apakah engkau jalan bersama Yesus setiap hari? Dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam usaha apa yang kau bangun, apa engkau berjalan dengan Yesus? Atau engkau mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan harta, kekayaanmu. Aku mampu, aku bisa, aku tidak perlu Tuhan. Aku tidak perlu berdoa, aku bisa. Ketika nanti jatuh, drop bisnis, kok Tuhan begini ya Tuhan? Kok Tuhan gak tolong ya saya ya?
Tuhan bertanya, apakah engkau mengandalkan aku ketika engkau menjalankan bisnismu? Apakah engkau menaruh pengharapan kepadaku ketika kau membuka usaha ini? Apa engkau mengandalkan mungkin harta kekayaanmu? Untuk setiap kita, jalan bersama dengan Yesus. Makanya slogan kita Bapak Gembala dikatakan, bersama Yesus pasti bisa. Karena kita bersama Yesus. Backingan kita Yesus. Bukan orang-orang kuat, bukan orang-orang hebat. Tetapi Yesus di atas segalanya. Bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara-perkara mustahil. Sebab Tuhanlah yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan setiap kita. Percaya Bapak Ibu, malam hari ini saya berdoa. Masalah, pergumulan, apapun, tantangan, badai. Ketika engkau datang berlutut, berdoa, memuji Tuhan seperti Daniel yang dilakukannya setiap hari. Tuhan yang akan mencurahkan, Tuhan yang akan menolong engkau. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga yang ingin saya bagikan juga, ketika kita sebagai orang percaya, ada imannya. Itu apa? Bertindak. Tuhan mau untuk setiap kita menjadi orang yang aktif, bukan orang yang pasif. Kita melihat ada iman yang bertindak untuk setiap kita. Yang Tuhan taruh apa dalam hatimu? Ibrani 11 ayat 1 dikatakan di sini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, dasar, ada pondasi di dalamnya. Saya pernah tinggal di Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Mentaren karena papa saya seorang mandor kayu. Waktu itu kami tinggal di sana, bukan Kalimantan Barat, maaf Bapak Ibu, Kalimantan Barat Singkawang, Kalimantan Timur. Tepatnya di sana, papa saya seorang mandor kayu, setiap sore ada kapal-kapal besar, kapal-kapal tukang itu dia membawa kayu-kayu tersebut. Sebelum kayu-kayu itu mau diturunkan, kapal itu menurunkan jangkarnya. Menurunkan jangkarnya. Ketika jangkar ditaruhkan sampai ke dasar laut, sehingga kapal itu terombang-ambing, dia tidak akan terbawa dengan arusnya laut. Dia ada sebab ada dasar, ada pondasinya yang kuat karena jangkar tersebut sebagai penopang untuk kekuatan sehingga kapal tersebut tidak terbawa oleh arus. Begitu juga setiap kita. Imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada dasar yang kuat di dalam Tuhan. Jangan mudah goyah. Mungkin situasi, badai, kehidupan datang. Peganglah teguh terus firman Tuhan di sebagai dasar. Maka di Roma 10 ayat 17 dikatakan apa? Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau engkau tidak pernah dengar firman, kalau engkau tidak pernah baca firman, apa yang menjadi kekuatanmu? Apa yang menjadi dasarmu? Apa yang menjadi peganganmu? Mungkin kekhawatiran melanda, mungkin ketakutan melanda karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ini dapat mempengaruhi pikiran kita juga. Ketakutan, mungkin masalah bisnis, problema, keadaan dunia. Tapi firman Tuhan katakan apa? Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir terhadap apapun juga. Tetapi nyatakanlah kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kau datang kepada Tuhan, saya percaya. Firman Tuhan itu yang hidup dan berkuasa. Dia dapat menolong setiap kita. Sebab firman Tuhan ini tidak pernah gagal. Firman Tuhan dikatakan dia akan melaksanakannya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dan yang selanjutnya di sini di Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hidup di dalam iman memerlukan keberanian. Saya katakan berani kita percaya dan bertindak. Berani bersama Bersama dengan Yesus. Ada satu kisah dalam Alkitab di sini.
Mungkin Bapak Ibu sering mendengarnya. Sering mungkin hamba-hamba Tuhan berkhotbah tentang ini. Ada seorang wanita 12 tahun yang mengalami pendarahan. Tapi ketika didengar Yesus melintasi kota tersebut, dia langsung datang menghampiri Yesus. Meskipun dengan wanita pendarahan, sudah 12 tahun harta kekayaannya semua dijual. Ya kan? Dia berobat ke berbagai tabib. Apa yang hasilnya? Membaik. Dikatakan firman Tuhan apa? Memburuk hasilnya. Tetapi dia datang kepada Tuhan dengan usahanya. Dia berdesak-desakan, kata firman Tuhan. Dikatakan apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah tindakan iman dia. Ketika dia mendengar Yesus itu melintasi kota tersebut. Dia mendengar Yesus melakukan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, air danau yang ribut diredahkan. Dia percaya akan Tuhan. Maka dikatakan apa? Dia datang dan mendekati Yesus. Inilah iman percayanya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Untuk setiap kita juga malam hari ini. Firman apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu dan yang kau lakukan. Kan di ayat selanjutnya dikatakan apa? Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka perempuan itu pun sembuh seketika itu juga. Waktu dulu mungkin orang bisa langsung bertemu dengan Yesus. Wanita pendarahan bisa berjumpa dengan Yesus. Bartimius nanti saya juga cerita, dia bisa mengalami kesembuhan langsung daripada Yesus. Hari ini juga. Mungkin kau belum bertemu dengan Yesus. Kau merasakan hadiratnya. Kau merasakan Yesus ada dalam hidupmu. Engkau sendiri akan mengalami mujizat dan pertolongan di dalam Tuhan. Itulah iman percayamu. Maka di firman Tuhan kan, berbahagialah mereka yang tidak melihat. Namun percaya. Percayalah di dalam Tuhan. Di Bartimius dikatakan juga ketika dia tahu Yesus berada di kota itu. Bersama dengan murid-muridnya. Apa yang dilakukan Bartimius? Dikatakan apa di sini? Coba bisa tampilkan PowerPoint saya. Dikatakan apa? Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bahkan orang menegurnya. Tetapi ayat ini penekanan 2 kali. Berarti ini ada hal sesuatu yang penting. Bartimius butuh pertolongan. Butuh kesembuhan yang daripada Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan katakan. Mungkin setiap kita. Mungkin masalah kehidupan. Katakan Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Yesus anak Daud. Kasihanilah aku. Mungkin malam hari ini kau menjerit kepada Tuhan. Masalah-masalah tidak selesainya. Tapi percayalah Bapak Ibu, engkau jangan menyerah. Tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan. Tuhanlah sebagai panglimamu. Tuhanlah sebagai penolongmu. Ketika engkau percaya di dalam Tuhan. Ketika Musa juga membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan. Ketika dia diperhadapkan dengan Laut Merah. Di depan tentara, di depannya dia laut, di belakangnya dia tentara Mesir yang mengejar. Apa yang dilakukan oleh Musa? Apa yang dipegang Musa? Tongkat. Tapi dia dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, dia membelah tongkat, membelah laut tersebut dengan tongkat. Kenapa? Karena Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Mungkin setiap kita mengalami masalah, ke kanan tidak ada jalan, ke kiri tidak ada jalan, ke belakang tidak ada jalan, bahkan ke depan pun sudah mentok Tuhan. Tapi engkau masih ada satu jalan, yaitu mana? Ke atas, arahkan tanganmu, kau percaya Tuhan, kau yang dapat menolongku, Tuhan kau yang dapat membuka jalanku, Tuhan kau yang dapat membukakan. Mungkin ada pintu-pintu yang tertutup untuk setiap kita. Percayalah Bapak Ibu, ketika engkau percaya di dalam Tuhan,
Tuhan yang dapat melakukan untuk setiap kita. Ada iman yang bertindak. Bapak Ibu, tadi Bapak Gembala sudah sampaikan juga, kita sudah melakukan pengecoran di lantai 3 pembangunan gereja kita di Telaga Bodas Tidar. Itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Kita dulu waktu saya puji Tuhan dipercayakan sebagai ketua yayasan juga sekarang. Kalau dulu melihat pembelian tanah 1 bulan 500 juta, itu bukan hal yang sedikit Bapak Ibu. Hal yang banyak sekali. Ya kan? Tetapi Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan pembelian tanah tersebut. Bahkan ada lebihnya. Sekarang kita membangun juga gereja ini. Saya percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati setiap pembangunan ini. Bapak Ibu juga nabur, ini bukan Bapak Ibu kenapa kita libatkan dalam pembangunan ini. Sebab ini rumah kita bersama. Ini rumah kita bersama. Gereja ini juga milik kita bersama. Kita bisa beribadah kepada Tuhan. Maka percayalah ketika kau menabur, Tuhan yang memberkatinya. Pembangunan gereja kita setiap bulannya, saya dengar juga dari bendahara, banyak sekali orang-orang yang memberkati, menabur. Bahkan yang mereka menabur, Tuhan balas berkati berlipat kali ganda. Kenapa? Karena saya setiap hari ada dikirimin juga, Pak Afat untuk pembangunan, bukan untuk saya, untuk pembangunan. Banyak karena saya megang HP sekretariat juga, yang nomor saya, banyak sekali kiriman-kiriman masuk, baik yang di Malang, di luar kota juga mereka menabur, sebagai jemaat online mereka menabur untuk pembangunan ini. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan yang memberkatimu, Tuhan yang memberkati apa yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung selalu. Sebab orang yang menabur pasti akan menuai berkat-berkatnya. Bapak Ibu, ada iman apa yang kau akan lakukan untuk setiap kita? Saya katakan tadi, punya anak yang paling terakhir, Jonathan Immanuel. Dalam masa kandungannya awal-awal itu sempat mengalami pendarahan Bapak Ibu. Udah waktu itu pas hari Kamis, emang waktu libur, saya kesempatkan ke kantor untuk buat surat. Ya, untuk buat surat, istri saya terus telepon, "Pi, pendarahan," dibilang. Saya sempat diam sebentar waktu itu, "Emi, kita doa." Selesai doa, terus saya telepon Bapak Gembala juga. Samuel, saya biasa panggil kau tolong doakan, saya bilang. Vivi pendarahan, saya bilang. Pak Samuel doakan. Terus gak lama tuh saya pulang ke rumah. Pendarahan tuh masih, akhirnya keluarlah satu gumpalan darah. Sempat saya pegang satu gumpalan darah gitu kan. Saya sama istri sempat nangis waktu itu. Tuhan, kenapa terjadi? Tapi kami percaya Tuhan ketika Engkau memberi, pasti Tuhan memberikan kehidupan di dalamnya. Setiap hari saya perkatakan firman Tuhan. Tuhan memberikan pertumbuhan, Tuhan memberikan kesehatan. Itu hari Kamis Bapak Ibu. Hari Jumat kami tidak periksa, hari Sabtu kami tidak periksa ke dokter, hari Minggu tidak periksa, jatuh hari Senin kami baru periksa ke dokter. Karena dokter waktu di hari Senin. Ketika masuk di dalam ruang pemeriksaan, karena itu masih masa pandemi, saya tidak bisa masuk, saya sama sama Senan di luar. Nan, kita berdoa untuk Mami sama untuk Dedek, saya bilang, kita berdoa. Tuhan yang menolong Mami, Tuhan juga menolong Dedek sehat, Dedek bertumbuh normal, saya bilang. Puji Tuhan, ketika istri saya keluar, dia tersenyum. "Mi, bagaimana kabarnya?" Dari dokter. "Puji Tuhan, Pi, hidup," dia bilang. Kalau hidup apa? Berarti ada. Karena apa? Karena sebelumnya itu pendarahan gitu pasti istri saya keguguran. Karena anak yang pertama keguguran, kedua Senan, ketiga, keempat keguguran. Yang kelima inilah Jonathan Immanuel. Pada lahirnya juga pada waktu pandemi 2 Februari tahun 2022 juga di rumah sakit pada waktu itu harus juga saya Senan sama istri juga harus swab gitu kan. Ketika kita swab
di belakang banyak yang sakit ya, namanya rumah sakit. Pastinya mau nginep kan orang yang sakit, batuk lah, pilek lah, apa demam lah di belakang. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan biar perlindungan-Mu sempurna untuk hamba-Mu, istri dan anakku, dan anak kandungan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Selama beberapa hari itu kami di rumah sakit. Perlindungan Tuhan sempurna untuk kami. Puji Tuhan. Terus saya terus di swab apa puji Tuhan Bapak Ibu. Saya tidak kena COVID Bapak Ibu. Saya sehat Bapak Ibu sampai sekarang juga. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua. Padahal sering sekali saya juga melayani di kematian. Pada waktu itu juga saya tidak tahu itu jemaat. Kita layani pemakaman, pas terakhir ada yang ngomong, Pak Afat itu kena COVID loh Pak. Ada beberapa kali begitu. Akhirnya sampai maraknya terus kita putuskan kita Zoom aja. Ya. Tetapi Tuhanlah yang menolong setiap kita. Kita di dalam Tuhan, kita iman percaya kita di dalam Tuhan. Tuhan yang dapat menolong setiap kita. Malam hari ini Bapak Ibu, ketika engkau diperhadapkan masalah, mungkin badai kehidupan yang datang, percayalah di dalam Tuhan ada pertolongan Tuhan untuk setiap kita. Tuhan memberkati.